Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiara Fatunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kebutuhan manajemen audit, peran manajemen auditor, tipe dan area manajemen audit, dan kriteria untuk penilaian dan tahap manajemen audit. Lalu di sini ada kebutuhan manajemen audit. Manajemen audit adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dari seluruh aktivitas manajerial di dalam organisasi. Berikut ialah uraiannya. Yang pertama, menilai kepatuhan terhadap kebijakan prosedur. Manajemen audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan yang telah ditetapkan oleh organisasi diikuti dengan baik oleh semua tingkatan, manajemen, dan karyawan. Ini mencakup kebijakan operasional, keuangan, dan kebijakan yang terkait dengan regulasi eksternal. Lalu ada yang kedua, menilai efektivitas proses manajerial. Manajemen audit mengidentifikasi sejauh mana proses manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berjalan efektif. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, efisiensi operasional. Audit ini membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan pemborosan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya. Lalu yang keempat, pengendalian risiko. Salah satu kebutuhan utama manajemen audit adalah membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Lalu yang kelima, peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. Dengan audit manajemen, organisasi dapat menambah wawasan yang lebih baik mengenai area yang memerlukan perbaikan. Lalu yang keenam, memastikan keandalan pelaporan keuangan. Walaupun fokus manajemen audit bukan hanya pada aspek keuangan, memastikan keandalan pelaporan keuangan adalah bagian paling penting dari audit ini. Lalu yang ketujuh, mengevaluasi struktur dan budaya organisasi. Audit ini mengevaluasi apakah struktur organisasi mendukung pencapaian tujuan serta efisiensi serta budaya organisasi memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Lalu yang kedelapan, pengembangan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal dan memberikan rekomendasi untuk pengembangannya. Lalu yang kesembilan, audit ini membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan pemborosan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya. Lalu yang ke-10, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Manajemen audit memastikan bahwa organisasi menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, baik secara internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, rekomendasi perbaikan. Setelah melakukan penelitian, auditor manajemen akan memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang diperlukan di berbagai sektor organisasi. Rekomendasi ini mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pengendalian risiko. Dengan kesimpulan, kebutuhan manajemen audit meliputi berbagai aspek dalam organisasi, dari kepatuhan terhadap kebijakan hingga efisiensi operasional dan pengendalian risiko. Audit ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada peran manajemen auditor. Peran manajemen auditor sangat penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Manajemen auditor bertanggung jawab dalam menilai, mengawasi, dan memberikan rekomendasi terkait proses manajerial yang ada dalam organisasi. Ya, berikut adalah uraiannya. Yang pertama, yaitu di sini ada menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Salah satu tugas utama manajemen ialah memastikan sistem pengendalian internal organisasi berfungsi dengan baik untuk melindungi aset, menjaga integrasi keuangan,
dan mendukung kepatuhan serta kebijakan. Lalu ada mengidentifikasi kelemahan dan risiko, bertugas untuk mengidentifikasi kelemahan dalam struktur atau proses yang beresiko terhadap operasi, keuangan, atau reputasi yang memberikan solusi untuk mengurangi dan menghindari risiko tersebut. Lalu yang ketiga ada menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Manajemen auditor memeriksa kepatuhan manajemen dan karyawan terhadap kebijakan organisasi, regulasi eksternal termasuk peraturan pemerintah, standar industri, dan prosedur internal yang berlaku. Lalu ada evaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya yaitu ada mendorong perbaikan berkelanjutan. Auditor berperan dalam mendorong proses perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek operasional dan manajerial. Lalu ada memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang akurat dan laporan tentang area yang perlu diperbaikan. Lalu ada meningkatkan transparansi akuntabilitas melalui audit berkala manajemen, memastikan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Lalu ada mengawasi implementasi dan kebijakan prosedur. Auditor manajemen memeriksa penerapan kebijakan prosedur di semua tingkat untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan penyesuaian. Lalu ada menjaga keamanan dan perlindungan aset, yaitu audit manajemen memastikan bahwa aset organisasi berjalan dengan baik termasuk memeriksa inventaris, catatan keuangan, dan proses pengamanan fisik digital. Lalu ada pemberian pelatihan dan edukasi. Manajemen auditor juga memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko. Lalu ada menilai kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab sosial. Auditor biasa memastikan organisasi memenuhi tanggung jawab sosialnya. Lalu mengembangkan dan mengawasi audit berbasis risiko. Audit manajemen menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan fokus pada area potensi kegagalan tertinggi untuk memprioritaskan bagian kritis yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya membantu organisasi dalam proses transformasi, yaitu untuk menghadapi perubahan besar. Auditor memastikan transparansi berjalan lancar, menilai kesesuaian perubahan dengan tujuan organisasi, lalu melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan. Manajemen audit juga terlibat dalam meninjau dan mengevaluasi laporan keuangan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan keandalannya. Lalu yang terakhir ada mengelola hubungan dengan auditor eksternal. Manajemen auditor seringkali bertindak sebagai penghubung antara organisasi auditor eksternal. Mereka membantu menyiapkan data yang diperlukan, menjawab pertanyaan, dan memastikan bahwa audit eksternal berjalan dengan lancar. Dengan kesimpulan, auditor manajemen mendukung keberhasilan organisasi dengan menilai kepatuhan, pengendalian internal, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan audit berbasis risiko, menjaga keamanan aset, dan menyediakan informasi untuk keputusan strategis, mereka membantu organisasi tetap kompetitif dan efisien. Selanjutnya ada tipe dan area manajemen audit. Manajemen audit mencakup evaluasi yang luas terhadap seluruh proses dan fungsi manajerial suatu organisasi. Untuk menjalankan audit dengan efektif ada beberapa tipe dan area yang menjadi fokus. Yang pertama ada tipe manajemen audit. Yang pertama audit operasional, yang kedua ada audit kepatuhan, yang ketiga ada audit keuangan, yang keempat ada audit sumber daya manusia, yang kelima ada audit kinerja, yang keenam ada audit manajemen strategis, yang ketujuh ada audit lingkungan, dan yang terakhir ada audit teknologi informasi. Selanjutnya ada area-area manajemen audit. Yang pertama perencanaan dan pengendalian strategis, lalu yang kedua dengan struktur organisasi, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat ada manajemen keuangan, yang kelima ada manajemen operasional, yang keenam ada manajemen risiko, dan yang ketujuh ada kepatuhan terhadap regulasi, yang kedelapan ada pengelolaan kualitas, yang kesembilan ada manajemen teknologi dan inovasi, lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka mempunyai fokus dan tujuannya masing-masing.
Lalu ada kriteria untuk penilaian terhadap manajemen audit, yaitu ada efisiensi. Kriteria ini mengukur seberapa baik organisasi menggunakan sumber dayanya seperti manusia, manajerial, material, dan keuangan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua ada efektivitas, dinilai dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada kriteria ekonomis, untuk menilai bagaimana organisasi menjaga keseimbangannya antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada penilaian berdasarkan kepatuhan terhadap aturan kebijakan, peraturan regulasi yang berlaku baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Lalu yang kelima, ada keamanan dan pengendalian internal. Organisasi dinilai berdasarkan efektivitas sistem pengendalian internal yang mencakup keamanan aset, transaksi yang akurat, serta mencegah dan mendeteksi kesalahan penipuan. Lalu yang keenam ada kualitas manajemen. Kriteria ini menilai kemampuan manajerial organisasi dalam merencanakan pengorganisasian, memimpin, mengendalikan kegiatan operasional. Menilai juga mencakup kualitas pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Penilaian dilakukan berdasarkan seberapa baik organisasi melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya ada tahap-tahap manajemen audit, yaitu ada planning, ada pengumpulan data atau field work. Yang selanjutnya ada analisis dan evaluasi atau evaluation. Yang keempat ada pelaporan atau reporting, dan yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.